Kisah melanjutkan saat Baki berhasil mengalahkan Gai dan 4 tentara bayaran lainnya di hutan Hokkaido yang membuat Kapten Stridem nyaris tak percaya. Yang kemudian beliau mendengar cerita itu melapor pada Yujiro Hanma jika putranya Baki baru saja mengalahkan Gaia, sosok tentara monster yang ditakuti di medan perang. Yang rumornya kekuatan Gaia sendiri dibanding-bandingkan dengan Anda, ungkap Kapten Stridem pada Yujiro. Mendengar ungkapan itu, Yujiro tertawa tipis dan tak menyangka Stridem percaya dengan rumor seperti itu. Sedangkan medan perang layaknya hiburan baginya. Bahkan jika Yujiro mau, dia dengan mudah membunuh kepala negara, ungkapnya. Sembari membuktikan ucapannya itu, Yujiro mengabari salah satu pejabat jika dia akan segera menyerang Perdana Menteri dalam 1 jam ini. Membuat Kapten Stridem kaget dibuatnya. Dan benar saja, di depan gedung sudah banyak puluhan polisi yang berjaga-jaga yang menganggap serius ancaman dari Yujiro Hanma. Bersama Yujiro yang sudah tiba yang langsung melumpuhkan komandan mereka. Dan singkatnya pasukan mulai bertambah di mana prajurit mencoba menghadang Yujiro masuk menemui Perdana Menteri. Dan salah satu polisi meminta Yujiro menyerah, pasalnya mustahil bisa menembus pertahanan mereka. Namun ungkapan itu seperti lawakan bagi Yujiro, pasalnya setidaknya dibutuhkan lebih dari 100 orang untuk menahannya. Sembari mencoba mendorong mereka semua dengan kekuatannya. Ketika sudah bertemu dengan Perdana Menteri, Yujiro memberitahu jika pertahanan beliau butuh perbaikan, sembari mengangkat kakinya dan menghancurkan meja kerja beliau. Enggan mengakhiri nyawanya karena niat Yujiro hanya ingin menampakkan eksistensinya saja sebagai yang terkuat dan lekas pergi. Singkatnya, di rumah Ibu Emi tertawa lepas mendengar suaminya menyerang Perdana Menteri mengakibatkan kepala polisi dan puluhan pejabat dipecat. Di sini Pak Kuriagawa menganggap jika tindakan Tuan Yujiro Hanma sangatlah berlebihan. Berbeda dengan Ibu Emi, tak mempermasalahkan karena memang tak ada yang bisa menangkap suaminya. Bahkan jika mau, dia bisa menaklukkan 1 negara, ungkapnya. Terlebih ibunya tak sabar melihat pertandingan Baki dengan ayahnya yang segera dimulai. Kuriagawa bertanya apakah Anda mengkhawatirkan Baki. Tapi sayangnya ibunya ini seakan tak peduli pada Baki karena suaminya adalah pria terkuat dan banyak wanita menginginkannya. Bahkan di sini Emi mengaku kecintaannya pada Yujiro tak sebanding ikatan ibu dan anak dengan Baki. Ucapan itu benar-benar membuat Kuriagawa bingung cara pikir ibu Emi yang tak manuk akal. Sementara itu Baki menemui Kurokawa, seorang ahli samurai yang baru saja memperagakan tebasan kilat yang bahkan Baki sendiri nyaris tak melihat pergerakannya. Kurokawa menjelaskan bahwa barusan bernama teknik Iai yang bisa melaju seperti kilat. Tak hanya gerakan yang super cepat tapi juga dibantu dengan berat gagang yang tepat dan tepi yang tajam pada pedang. Di sini Baki mencoba menantang adrenalinnya sendiri memohon pada Pak Kurokawa untuk mencoba teknik tebasan Iai itu pada dirinya. Namun Kurokawa hanya tertawa dan tak menganggap serius ucapan Baki, sembari meminta Baki lekas pulang saja. Merasa diremehkan, Baki menyerang. Tapi ketika Baki kembali bangkit setelah terkena serangannya, Pak Kurokawa melihat energi berbeda pada Baki yang tampak sangat meyakinkan. Dan jika begitu Kurokawa mulai memasang kuda-kuda dan Baki yang mencoba mengkonsentrasikan dan memprediksi gerakan tebasan yang mengarah ke tubuhnya.
Dan singkat cerita, Kurokawa tersadar tak menyangka dia kalah, terlebih Baki terkena sedikit tebasannya. Namun Baki tak mempermasalahkannya karena dia punya salep yang diberikan tentara bayaran waktu lalu, ungkapnya. Di sini Kurokawa bingung, beruntung Baki yang tak mati atau dia yang harus malu karena dia yang kalah. Tapi Baki berterima kasih untuk pelajaran hari ini. Di sisi lain, Yujiro mendatangi kawannya bernama Kanemoto sembari meminum teh di sana. Temannya ini diketahui mempunyai panah yang tak biasa di mana dibutuhkan setara 200 kg gaya untuk menarik senarnya. Dan untuk sekarang hanya dirinya yang bisa melakukannya, sedangkan anak panahnya terbuat dari titanium. Yang kemudian Kanemoto diminta Yujiro untuk menembakkan dengan panah itu dengan jarak yang dekat dan memintanya tak usah menahan diri ketika menembaknya ke tubuhnya. Dan lekas Kanemoto menembak. Sebelum sempat keluar dari gagangnya, sudah ada Yujiro menahan laju anak panah tersebut, yang menurut Yujiro sendiri gerakannya sangatlah lambat. Sementara itu di sebuah gedung apartemen tampak Ibu Emi yang ingin menemui suaminya Yujiro Hanma di kamarnya dan tak sabar hari esok di mana dia akan memberikan hadiah untuk suaminya, yaitu Baki, untuk diadu dengannya. Yang di momen senang ini Ibu Emi meminta Kuriagawa untuk pergi saja, dan tampak juga Kuriagawa yang tak nyaman melihat sikap Ibu Emi yang begitu terobsesi dengan suaminya. Singkat cerita, di kamar Ibu Emi dibuat terpukau dengan otot-otot suaminya yang melapisi tubuhnya itu dan bertanya-tanya apakah selama LDRan Mas Yujiro jadi kuli, seraya mencoba mendekatinya. Tapi sayang Yujiro tak ada waktu jika Emi mengajak berkembang biak sembari mengancam jika esok hari Baki masih menjadi sosok yang lemah, kau sebagai ibu tak lebih dari sebuah sisa makanan. Dan tak usah berpikir jauh jika mereka berdua ada hubungan, ungkap Yujiro sembari mengusirnya. Dengan berjalan keluar terhuyung-huyung dan seakan pikirannya kosong, beliau yang melihat Baki langsung memeluknya sembari menangis histeris dan bertanya-tanya mengapa Yujiro tak pernah jatuh cinta padanya, apakah dia tak menarik baginya, sembari meluapkan emosinya dengan meninju Baki berulang-ulang karena tahu Yujiro tak mencintainya karena salah Baki sendiri, karena Baki adalah anak yang lemah, seakan menyesal mempunyai anak selemah Baki. Pak Kuriagawa meminta Ibu Emi berhenti dan bertanya ibu macam apa yang memperlakukan anak yang telah berusaha keras seperti ini. Namun Baki di sini tak mempermasalahkannya dan tahu jika ibunya sangat mencintai Yujiro ayahnya lebih dari siapapun, dan tahu ibu pasti bersedih karena dirinya adalah anak yang lemah. Sembari bertanya apakah jika dirinya bisa mengalahkan ayahnya, apakah bisa ibu akhirnya mencintaiku, ungkap Baki. Dan mempertegas bahwa dia sebagai seorang putra hanya butuh sedikit cinta dari ibu kandungnya, tak lebih. Di sini Baki yang bingung dengan nasibnya yang tak mempunyai ikatan dengan ibu kandungnya sendiri harus membuatnya melamun, bahkan harus tak sengaja menabrak preman yang langsung menghajarnya. Tapi rasa sakit itu tak bisa mengalihkan kesedihannya, yang beruntungnya ada Hanayama yang menghentikan para preman tersebut. Hadirnya Hanayama membuat Baki sedikit tersenyum karena nyatanya masih ada orang yang peduli padanya. Singkatnya, Baki sudah sampai di rumahnya dan Hanayama bertanya siapa menggigit Baki. Baki menjawab itulah ibunya yang tiba-tiba memeluknya kemudian menggigit lengannya. Walau begitu, Baki sendiri sangat mencintainya dan sangat merindukannya. Namun sayangnya dia menggigit Hope dan kabur. Lucu bukan? Tapi jika waktu bisa diulang, dia tak berharap dilahirkan ke dunia. Namun di sini Hanayama cemburu dengan Baki. Ungkapan itu seperti ejekan bagi Baki. Hanayama cemburu karena memang ibunya sekarang sudah meninggal karena terserang kanker, yang padahal dia berumur 30 tahun, membuat tubuhnya mengurus seperti umur 90-an, yang mungkin jika ibunya menggigitnya pasti giginya akan rontok semua. Singkatnya, sesudah pagi tepat pertandingan Baki dengan ayahnya malam nanti, Hanayama meminta Baki untuk menang. Baki berdiri yang mentalnya semakin siap seakan meminta restu.
Yang kemudian Baki mulai melakukan pemanasan sebelum malam pertandingan dengan ayahnya dimulai. Dan sementara itu surat undangan disebar pada orang-orang yang dekat pada Baki, seperti Yuri, Ando, bahkan 5 prajurit bayaran untuk menghadiri pertarungan Baki melawan Yujiro Hanma. Sementara itu Pak Kuryagawa melapor bahwa dia telah usai menyebarkan undangan untuk pertandingan malam ini. Namun tampak Ibu Emi yang masih termenung mengingat ucapan Yujiro bahwa dirinya tak lebih dari sebuah sisa makanan baginya. Dan bertanya apakah Baki bisa menang melawan suaminya. Namun Pak Kuryagawa merasa yakin bahwa Tuan Baki pasti akan menang karena ia bertarung untuk ibunya. Mendengar pernyataan itu, Ibu Emi marah dan tak percaya Baki bertarung demi dirinya. Sedangkan dirinya sekarang sudah tak peduli tentang ikatan ibu dan anak. Benar-benar sekali lagi membuat Pak Kuryagawa bingung dengan sikap majikannya ini. Di sisi lain, Baki terus berlatih 3 jam penuh mempersiapkan tubuhnya untuk pertandingan malam ini. Yang kemudian datang Kitazawa membawa teman-temannya yang paling kuat untuk menjadi lawan sparring dari Baki. Namun datang Hanayama yang menurutnya mas-mas seperti ini kurang cocok untuk pemanasan Baki. Bersama Yuri yang sudah tiba dan bersedia menjadi objek latihan Baki. Di sini Hanayama mengalah membiarkan Yuri menjadi lawan latihan Baki. Sementara itu 5 prajurit bayaran hampir tiba, tapi sayangnya mereka hanya berempat di mana Nomura harus sedikit terlambat. Karena katanya dia ada urusan, yang ternyata urusan yang dimaksud adalah kepribadian gaya menantang Yujiro Hanma untuk bertarung. Setelah berhadapan, Gaya mendengar kabar jika Yujiro baru saja menyerang Perdana Menteri. Jelas hal itu sangatlah berlebihan menurutnya. Dan sekarang dirinya akan memperbaiki kesombonganmu. Begitu juga dengan Yujiro yang mendengar katanya Gaya kalah dari Baki putranya. Dan tak menyangka Gaya kalah dari seorang bocah. Di sini walaupun Gaya yang belum pernah bertarung melawan Yujiro sebelumnya, dia sudah sangat membenci Yujiro, petarung amatir yang mengaku sebagai makhluk terkuat di dunia yang lekas menyerang. Kitazo terheran mengapa pukulan sekeras itu tak membuat Baki terpental. Menurut Kapten, karena tinju Yuri hanya menyerempet saja. Karena di saat menerima pukulan, Baki memutar kepalanya lebih cepat untuk membelokkan kerusakan. Yang sementara itu Baki sudah mendapatkan pinggul Yuri yang lekas ia banting. Dan sekarang giliran Hanayama untuk meladeni Baki. Tanpa pikir panjang dia langsung mengawali menyerang mengandalkan kekuatannya. Dirasa hasilnya akan sama saja, Yuri mengajak bekerja sama menghadapi Baki. Di sisi lain di kediaman Ibu Emi, beliau mulai berangkat menjemput Yujiro untuk pertandingan malam ini. Begitu juga dengan Baki yang masih bertarung hingga malam. Dirasakan tiba waktunya, Kapten memberitahu Baki jika tersisa 10 menit lagi maka ayahnya akan tiba. Bersama dengan Baki yang mulai melepas hoodie-nya menampakkan pemberat 20 kg di perutnya selama latihan 12 jam ini. Membuat Yuri Hanayama kaget selama ini Baki menggunakan itu untuk melawannya. Bersama dengan Paman Ando dan Kurokawa yang sudah tiba karena menerima undangan dari Kuryagawa. Terlebih Baki terkejut jika 5 tentara bayaran juga tiba malam ini. Membuat Baki senang teman-temannya mau hadir. Tapi Baki bingung di mana Nomura bersama helikopter yang sudah tiba.
Dan tampak keluarga yang sudah penuh dengan perban dan duduk bersimpuh menyambut keluarnya Yujiro Hanma membuat Baki dan lainnya jelas terkejut. Disusul ibunya yang keluar, di momen ini akan terjadi pertarungan kejam antara anak dan ayah, yang mereka sudah saling berhadapan dan tanpa aba-aba Baki mengawali menyerang. Namun tiba-tiba terjadi fenomena alam gempa dadakan, tapi di sini seakan bisa menangani bumi, Yujiro mengambil ancang-ancang meninju mengarah ke tanah. Benar-benar tak manuk akal, gempanya seketika berhenti membuat siapa saja terheran melihatnya, di mana kemarahan bumi seakan tak berdaya melawan kekuatan Yujiro, makhluk terkuat di dunia. Merasa bodoh amat, Baki lekas menyerang. Di momen ini Ibu Emi untuk pertama kalinya dia melihat bayangan mereka yang seolah-olah seorang ayah sedang menggendong putranya, bersama dengan Yujiro yang langsung mengempaskan Baki tanpa menyentuhnya. Di momen ini tinjuan Baki seperti tiada guna pada Yujiro Hanma, bahkan dengan gerakan sederhana bisa menghindar dari Baki. Dengan mengabaikan serangan Baki, Yujiro mengungkapkan pada semuanya bahwa dia merasa senang sekarang, karena bajingan kecilnya kini sedang menyerang dirinya sekuat tenaga yang ia miliki, yang menurutnya mulai sedikit mencapai pertarungan modern. Yang pasti itu karena bantuan kalian semua yang ada di sini, dan Yujiro sangat berterima kasih. Sembari menengok ke arah istrinya, seakan jika waktunya dia akan menikmati hadiah yang telah disiapkan. Ibu Emi yang melihat kebahagiaan pada suaminya membuat Ibu Emi terharu dan meminta Baki jangan mengecewakan ayahnya. Entah bagaimana melihat ibunya sedikit tersenyum saja, walau tahu ini akan menghancurkannya, Baki berjuang agar ibunya terus bahagia. Begitu juga dengan Yujiro yang mulai mode serius bertarung. Baki yang sempat tak sadarkan diri hangan-hangannya membawa ke tempat yang sangat hangat seakan sebelumnya pernah ia rasakan. Sebuah tempat yang lembut, hangat dan nyaman. Bersamaan Baki yang spontan sadar dia masih belum menyerah. Dan di sini Baki melihat ayahnya mengambil posisi serius, begitu juga dengan Baki yang mulai memejamkan mata, seakan mempersiapkan diri dengan serangan yang akan terjadi dan mempersiapkan serangan baliknya. Baki sempat mengecoh, sayangnya tendangan putaranya jauh lebih cepat mengenai Baki yang kini sudah tak sadarkan diri dan mengira pertarungan sudah berakhir. Tapi siapa sangka hal ini masih belum bagi Yujiro Hanma yang langsung menyerang putranya bertubi-tubi, mengincar kepala Baki secara monoton. Di momen ini ibunya tak sedikit pun merasa iba pada Baki, malah seakan puas memberikan mainan yang menarik pada suaminya, walau tahu yang diserang anak kandungnya sendiri. Sembari menghampiri suaminya dan melihat bagaimana suaminya sangat menikmati momen ini, namun ketika melihat putranya yang terluka tak berdaya dan tak bisa melawan, dan teringat ucapan Baki bahwa dia sangat ingin sedikit cinta darinya, membuat naluri Ibu Emi yang merasa bersalah spontan melempar kain pada suaminya yang kemudian dia menantangnya.
Ya, tiba-tiba suasana menjadi hening ketika akhirnya Ibu Emi tak sadarkan diri tepat di atas putranya Baki. Dan Pak Kuryagawa sendiri jelas sangat tak percaya apa yang dia lihat, di mana tuannya tempatnya mengabdi kini harus demikian. Tak hanya Kuryagawa, tapi semuanya bingung dengan Yujiro senekat ini dengan istri dan anaknya sendiri. Yang kemudian Kurokawa menghampiri Yujiro dan menurutnya tindakan Yujiro ini barusan sangatlah berlebihan, yang memintanya lekas untuk menyerahkan diri ke polisi atas tindakan pembunuhan. Namun ucapan Kurokawa hanya disambut tinju, yang kemudian Yujiro berencana mengamuk membantai semua para pejuang yang ada di sini. Singkat cerita, Ibu Emi terbangun di saat semuanya sudah pingsan tak sadarkan diri dan untuk terakhir kalinya dia mengaku menyesal pada putra kandungnya sendiri. Yang 13 tahun lamanya dia abaikan tanpa cinta dan perhatian, kasih sayang layaknya ikatan anak dan ibu. Sembari menyanyikan lagu tidur untuk Baki sebelum Ibu Emi benar-benar meninggal. Pada pagi harinya, semua orang kota dibuat terkejut melihat Baki bertelanjang dada yang tampak Baki kini sedang menggendong ibunya. Dan menurut ibunya, orang-orang itu cemburu karena mereka berdua sangatlah dekat. Tentu dibalas Baki, bukankah seharusnya sebuah keluarga harus terlihat harmonis? Yang tiba-tiba cincin ibu Baki terjatuh. Walau Baki tahu yang barusan dilewati hanya angan-angannya saja selama ini, dia ingin sekali momen barusan bisa terjadi, bisa dekat dengan ibunya. Baki yang melihatnya tahu apa yang sedang dirasakan Baki saat ini. Yang kemudian Baki mengubur dalam-dalam cincin ibunya tepat di bawah jembatan, mencoba mengikhlaskan takdir ini. Dan kini Baki bertekad membangun sendiri kisahnya untuk menjadi manusia yang terkuat. Yang kemudian pada malamnya Baki menelpon Kuryagawa jika dia akan berencana pergi dari Jepang 2 tahun lamanya dan akan kembali jika dirinya sudah cukup kuat dengan tangan kosong mengalahkan ayahnya. Begitu juga dengan Pak Kuryagawa yang tak bisa berbuat banyak selain meminta Tuan Baki berhati-hati dalam perjalanannya. Kuryagawa-san. Berhari-hari berlalu, tampak Pak Kido hanya bisa terduduk lesu karena Baki sudah pergi entah kemana. Mengingat Pak Kido selalu mampir ke rumah Baki setiap malam sekedar untuk menemaninya yang sendirian. Ditambah Pak Kido sejak melihat Baki dari awal matanya sudah menggambarkan Baki mempunyai semangat dan ambisi besar untuk mencapai tujuannya, yang tak pernah Pak Kido lihat pada anak-anak lainnya, membuat Pak Kido selalu ingin mendampingi Baki. Yang karena hari-hari Baki diisi dengan bertarung, berkelahi, dan enggan mengeluh dan berkomentar dengan permasalahan hidupnya. Baki terus saja bertarung, yang padahal jika itu anak biasa mereka pasti sombong membanggakan bekas luka pertarungan pada semua orang. Berbeda dengan Baki yang dia mendapat luka setiap harinya tak pernah ia tunjukkan pada siapapun dan berani bertaruh, bahkan dia tak pernah memberitahu ibunya tentang rasa sakitnya selama ini. Dan Baki itu bertanya-tanya apakah mereka bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Baki. Tak lama kemudian datang Pak Kuryagawa yang setelah mereka berkenalan Pak Kido bertanya kemana perginya Baki sekarang. Namun sayangnya Pak Kuryagawa tak tahu kemana Baki pergi, tapi rasanya Pak Kuryagawa yakin Baki pasti akan baik-baik saja. Mengingat dia bertarung dengan ayahnya kemarin hanya ingin mendapatkan cinta dari ibunya. Diketahui selama hidupnya 13 tahun Baki telah hidup dengan penuh perjuangan untuk menjadi lebih kuat, karena untuk memenuhi keinginan ibunya agar dirinya tumbuh kuat seperti ayahnya. Yang berarti Baki terus menyiksa tubuhnya dengan perkelahian agar dia menjadi lebih kuat demi mendapatkan cinta dari ibunya. Pak Kuryagawa sendiri bingung dengan Ibu Emi yang tak pernah memperhatikan putranya Baki sama sekali dengan cinta, kasih sayang layaknya pada seorang ibu pada anaknya, yang ada selalu memberinya bahaya dan sangat terobsesi dengan cinta suaminya Yujiro Hanma, yang membuat Ibu Emi tak peduli dengan nasib Baki sendiri dan bahkan tak mau mempunyai ikatan ibu dan anak dengan Baki. Baki yang melihat ibunya bersedih karena mengira ini salahnya yang terlalu lemah, Baki menerima tantangan
lawan tangan ayahnya dan berjuang keras untuk menang demi mendapatkan pengakuan dari ibunya. Tapi tiba di momen Baki yang hampir mati, ibunya mulai tersadar beban batin yang dirasakan Baki selama ini, di mana Baki hanya butuh sedikit cinta darinya. Membuat spontan ibu Emi yang tergugah naluri ibunya menantang Yujiro demi melindungi putranya, yang bahkan perubahan sikap ibu Emi membuat Kuriagawa tercengang sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Pakido sendiri tak bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang dijalani Baki, terlebih ketika Baki mulai mendapatkan cinta dari ibunya. Di saat itu juga Baki harus berpisah dengan ibunya. Namun Pak Kuriagawa tahu jika Baki bisa setegar di setiap harinya karena dia punya banyak teman yang selalu mendukungnya, seperti Yuri Tchaikovsky, Hanayama Kaoru, Yasaape, dan Gaya. Baki mendapatkan ikatan saat bertarung dengan mereka, dan justru orang-orang seperti mereka lah yang peduli dan perhatian pada Baki. Dan untuk mengabulkan keinginan ibunya sekarang, Baki berkelana untuk menjadi kuat agar bisa mengalahkan ayahnya suatu hari nanti. Singkatnya, sebelum berpisah, Pakido bertanya apa rencana Kuriagawa selanjutnya. Jika ditanya demikian, mungkin dia akan pulang ke rumah dan mengenang semua yang telah berlalu. Begitu juga dengan Pakido yang mulai tenang dan tak terlalu mengkhawatirkan Baki karena tahu Baki adalah anak yang tangguh. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, kisah dimulai di kediaman Pamitsunari Tokugawa generasi ke-11 yang mempunyai arena pertarungan terbesar di bawah tanah. Yang kini beliau sedang mengeluh dengan temannya bernama Antonio Igari, seorang master gulat, karena banyak pejuang yang hebat yang hampir punah. Di sini Anton mendapat kabar jika muncul seorang pria Jepang di daerah Rio de Janeiro di Brazil bulan lalu, yang kabarnya dia masih terbilang anak-anak, dan diketahui dia putra dari Yujiro Hanma. Jelas membuat Pak Tokugawa terkejut mendengarnya, dan juga sudah mengenal siapa Yujiro Hanma. Terlebih, Pak Tokugawa adalah seorang promotor arena bawah tanah dan mempunyai banyak data tentang manusia terkuat di dunia. Dan Anton memberitahu jika putra Yujiro Hanma bernama Baki Hanma yang berarti pedang taring. Dan kabarnya 2 tahun yang lalu pada umurnya 13 tahun dia mengalahkan Yuri Tchaikovsky yang kemudian mengalahkan bos gangster bernama Kaoru Hanayama. Membuat Pak Tokugawa sekali lagi terkejut. Hingga akhirnya Baki berhadapan langsung dengan The Ogre Yujiro Hanma ayahnya sendiri. Tapi sayang orang-orang yang hadir di pertarungan itu tak mau bercerita tentang insiden pertarungan malam itu. Seakan mereka ingin mengubur insiden yang sangat buruk itu dalam-dalam. Yang kemudian sosok Baki menghilang tanpa kabar, tapi kabar terakhir Anton mendengar Baki sekarang berada di Brazil. Yang benar saja tampak Baki yang mulai bertumbuh dewasa, yang kini rambutnya mulai panjang yang berubah kecoklatan. Yang kini Baki terus berkelana mencoba sparring dengan petarung yang setiap ia temui. Find a place where he could get better. He wanted to prove. The fighter's in America. If he truly wanted the best. Singkat cerita, Baki menemui pria bernama Dexon, seorang ahli karate di kediamannya yang sudah disambut pelayannya, yang Baki harus dibuat terkejut dengan banyaknya penghargaan di rumahnya. Yang tampak ternyata sosok Dexon adalah pria lumayan tua yang kini tubuhnya sedang cedera parah. Dexon bercerita jika kondisinya sekarang akibat berlatih agar menjadi kuat. Dan dari 700 pertarungan, Dexon tak pernah kalah sekalipun, ungkapnya. Tapi sekarang jika Baki datang ingin menantangnya, Dexon mengarahkan Baki untuk pulang ke Jepang saja. Karena orang-orang kuat sebentar lagi akan berkumpul di sana, lebih tepatnya di sebuah arena pertarungan yang sering disebut Tanah Suci Berjuang. Sembari menyerang Baki, Dexon menjelaskan bahwa di sana semua petarung kuat bisa menjadi bertambah kuat atau mainan. Mendengar penjelasan itu, Baki sangatlah tertarik, yang mungkin jika manusia terkuat berkumpul di sana, mungkin ayahnya juga ada di sana. Sembari memohon untuk memberitahu siapa yang harus ia temui untuk bisa masuk ke arena tersebut. Sir, tell me how to get in.
Singkat cerita, pada suatu malam Baki kini sudah sampai di Jepang dan langsung mendatangi kediaman Pame Tsunari Tokugawa sesuai arahan dari Dexon dan meminta Musashi anjingnya untuk berdiam di sini saja ya, selagi dia mencoba bertemu dengan Pak Tokugawa. Tapi sayang Baki yang bertamu seperti maling harus berhadapan dengan para ajudan Pak Tokugawa. Semua berhasil dikalahkan dengan singkat, tapi tiba-tiba muncul Kano Sumei, kepala keamanan Pak Tokugawa. Dan di sini Kano menegaskan jika ingin bertemu dengan majikannya maka harus melewatinya. Dan tahu niat kedatangan Baki pasti ada hubungannya dengan arena pertarungan bawah tanah. Jika ingin masuk arena maka harus melewatinya juga, karena dia salah satu petarung resmi arena bawah tanah. Hingga akhirnya Baki berhasil kena tinju di serangan pertamanya, tapi Kano dibuat terheran dengan Baki yang masih mampu berdiri tegak dan masih mampu berbicara setelah menerima serangannya, yang padahal mustahil ditahan manusia biasa. Namun menurut Baki, serangan Kano sangatlah biasa dan ecek-ecek, bahkan dia mampu merasakan tinju itu semalaman suntuk jika mau, dan pertandingan baru dimulai. Setelah Kano berhasil dilumpuhkan, Baki bersimpuh di depan kediaman Pak Tokugawa sembari meminta maaf karena tidak sopan menyelinap malam-malam dan melukai penjaganya, hanya untuk memuaskan ambisinya. Karena menurutnya hanya inilah cara yang paling cepat dan sederhana untuk ikut dalam arena bawah tanah. Yang kemudian Pak Tokugawa keluar dan kaget penjaganya telah tepar, dan di sini Baki lekas memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Baki Hanma, yang langsung the point Baki meminta izin untuk ikut dalam turnamen arena bawah tanah agar bisa menjadi kuat untuk mengalahkan Yujiro Hanma. Jelas dengan senang hati Pak Tokugawa menerima Baki untuk ikut dalam turnamen arena bawah tanah, yang sebelumnya Pak Tokugawa sudah tahu latar belakang dari Baki Hanma, dan tampak tempat yang dimaksud arena bawah tanah tak jauh dari kediaman beliau. Kemudian scene berpindah ke masa depan, lebih tepatnya 3 tahun telah berlalu. Di sini Hanayama menggantikan Baki merawat makam ibunya. Walau hanya dengan miras, tapi ini adalah bentuk kepeduliannya yang masih mengingat Baki. Bersama dengan Baki yang tiba menjenguk makam ibunya, melihat ada botol di sana, Baki menebak pasti ulah dari Hanayama, temannya dulu. Ini makam bukan sih? Kemudian scene berpindah di sebuah gedung pelatihan dojo karate Shinshinkai, yang tak lama kemudian datang Pak Tokugawa dengan bergembira bisa bertemu dengan Orochi Doppo. Ini sosok idolanya, pendiri sekaligus guru besar karate Shinshinkai di sini. Dan singkatnya, niat kedatangan Pak Tokugawa adalah meminta Orochi Doppo memasukkan anak angkatnya bernama Katsumi sebagai peserta di arena bawah tanah miliknya. Karena Pak Tokugawa sangat penasaran siapa yang kuat, putra Yujiro Hanma atau Katsumi. Di sini Orochi Doppo jelas kaget ada anak dari Yujiro Hanma. Beliau menambahkan 3 tahun yang lalu Baki datang kepadanya untuk ikut menjadi peserta arena bawah tanah, yang kemudian menjadi juara yang tak pernah terkalahkan hingga saat ini. Dan niatnya kesini ingin mengundang Katsumi menjadi lawan dari Baki selanjutnya. Tapi sayangnya, kata Orochi Doppo, Katsumi masih berada di luar negeri untuk saat ini. Dan tampak di sini Pak Orochi Doppo sangat penasaran dengan putra Yujiro Hanma dan sangat ingin bertemu dengannya. Dan mendengar nama ayahnya saja, Yujiro Hanma, cukup membuatnya gemetar. Kemudian datang murid Orochi Doppo melapor jika Kato sedang mengamuk di dojo dan meminta izin untuk meninggalkan Pak Tokugawa sebentar. Perkenalkan, dia bernama Kato Kiyosumi, mantan anggota Shinshinkai yang sempat menjadi petarung terbaik di Shinshinkai sekitar 3 tahun setelah menghilang dari organisasi ini dan mulai bergabung ke organisasi gangster. Dan karena sifatnya yang buruk, Kato selalu membuat malu dojo Shinshinkai ini, dan bahkan sekarang Kato datang ingin menantang yang terkuat.
Di sini Orochimaru enggan melawan Kato, memang sudah paham sifatnya memanglah begitu. Dan di sini Kato mendengar jika ada sebuah tempat perkumpulan orang-orang kuat saling beradu tinju dan meminta Pak Orochimaru membawanya ke sana. Namun tiba-tiba datang Pak Tokugawa dan Pak Orochi mengenalkan jika dia bernama Kato Kiyosumi, mantan petarung terbaiknya. Mendengar petarung terbaik, Pak Tokugawa sangatlah senang jika begitu Kato lumayan hebat dan mempersilahkan Orochimaru mengajak Kato berkunjung ke arena bawahnya sembari pergi. Singkatnya, pada sore hari di sebuah perumahan biasa ada seorang ibu meminta putrinya bernama Kazue ini membawakan makanan anjing untuk mas-mas yang ngekos di dekat rumahnya. Yang ternyata mas-mas itu adalah Baki yang menyewa tempat itu. Dan kedatangan Kazue memberi makan untuk Musashi, si anjing peliharaan Baki. Musashi yang sangat akrab dengan Kazue membuat Baki sangat cemburu melihatnya. Tapi Baki ingat dia selalu pergi meninggalkan Musashi di rumah sendirian, dan jelas saja dia tak begitu akrab dengannya. Dan berterima kasih pada Kazue telah merawat anjingnya ini. Di tempat tinggalnya sekarang, Baki sangat diperhatikan oleh ibu kosnya ini sudah seperti anaknya sendiri. Yang karena ibu kosnya ini melihat Baki seperti suaminya yang sudah meninggal, yang juga seorang petarung yang selalu pulang pasti dengan keadaan terluka. Namun akhirnya dia harus meninggal dengan bahagia meninggalkan putri tunggalnya Kazue, yang padahal ibunya ini mengaku dia sangat benci seorang petarung. Tapi seiring berjalannya waktu melihat suaminya yang terus berlatih tinjunya, malah suara-suara latihan itu membuatnya merasa tenang. Sembari pergi mengingatkan Baki untuk tidak lupa membayar uang sewanya. Besoknya Baki mulai kembali masuk ke sekolah bersama Kazue tentunya. Tapi Kazue bingung mengapa Baki tak pernah masuk ke sekolah secara rutin dan hanya dihabiskan berlatih dan berkelahi. Baki yang malas menjawab memberitahu jika dia bercita-cita menjadi seorang petarung yang terkuat di dunia. Sementara itu Pak Orochimaru mengajak Kato untuk datang ke turnamen yang akan diadakan di arena bawah tanah sebentar lagi, dan yang mereka tuju adalah Tokyo Dome. Dan diketahui nama itu hanya manipulasi saja untuk menutupi pertarungan ruangan rahasia di bawah tanah bangunan itu untuk mencari petarung dengan kekuatan absolut. Yang tampak ada Pak Tokugawa yang sudah menyambut mereka. Kembali pada Baki yang baru jam pelajaran pertama dilewati, Baki sudah bolos saja karena hari ini dirinya ada jadwal bertarung di arena bawah tanah yang sudah dijemput supir khusus yang bertugas menjemput Baki. Singkatnya, Pak Tokugawa dan lainnya sudah turun ke lantai paling bawah dan dengan bangga Pak Tokugawa memperkenalkan tempat turnamen bertarung yang sudah dimulai periode Tokugawa 300 tahun yang lalu, yang kini dengan arena bentuk terbarunya, di mana sudah hadir ribuan orang yang mereka hadir untuk melihat turnamen hari ini. Membuat Kato sedikit bingung ada tempat seperti ini di bawah tanah, di mana sang champion, sang juara bertahan Baki Hanma melawan ahli karate Shinogi Koso. Hingga akhirnya diperkenalkan sosok penantang petarung bernama Shinogi Koso, ahli karate yang mempunyai gaya petarungnya sendiri. Sementara itu lawannya petarung termuda semenjak 300 tahun pertarungan ini diadakan dan sudah menang berturut-turut semenjak 3 tahun lamanya. Dia adalah Baki Hanma. Ketika mereka sudah berhadapan, dijelaskan singkat jika ada larangan dalam turnamen ini di mana tak diperbolehkan penggunaan senjata dan tak ada jaminan keselamatan. Dilarang memberi barang berupa uang atau hadiah karena tujuan dalam turnamen ini adalah mencari yang terkuat dan kehormatan serta kebanggaan. Dan dirasa sudah siap, pertarungan pun dimulai. Shinogi yang sempat diserang habis-habisan berhasil memutuskan satu saraf lengan kanan pada Baki yang membuat tangan kanannya tak berfungsi sementara ini. Pak Orochimaru yang mengenal teknik itu bahwa itu serangan andalan dari Shinogi yang bernama Crotch Cuts, yang tangannya mampu menusuk daging dan memutuskan saraf tertentu lawannya. Walau tampak curang, teknik ini sangat tak sebanding dengan teknik karate penghancur tubuh, dan sangat tahu pasti Baki merasakan sakit yang amat luar biasa karena saraf utamanya terputus. Tapi nyatanya Baki masih bisa menahan jika hanya terluka begini, dan menurutnya ini baru saja dimulai ungkapnya.
Di momen ini Shinogi sangat bahagia bisa bertarung dengan Baki karena dia sudah lama menunggu lawan seperti Baki untuk mengajak bertarung. Karena semangat berjuang dirinya sudah ada semenjak kecil di mana ia terinspirasi dari saudaranya juga yang seorang petarung yang sangat hebat. Dia ingin sepertinya dan bahkan jauh lebih kuat. Gurunya ini bersedia dan untuk pertama kalinya Koso melihat dan belajar teknik shortcut karate, memaksa tubuh kecilnya untuk latihan brutal. Bahkan Koso sendiri tak butuh yang namanya cinta untuk menjadi tangguh. Singkatnya, tak ada lagi yang bisa diajarkan pada Shinogi Koso yang menjadikan ia sekarang resmi menguasai teknik korkas dari gurunya dan sangat bangga mempunyai penerus seperti Kusno. Tapi sekian lama Shinogi tak bisa menerapkan jurus pemotong sarafnya ini karena Kusno paham jika ini sangatlah berbahaya bagi lawannya. Tapi kini dia beruntung bertemu dengan Baki yang dirasa layak mencoba tekniknya ini. Yang kini Shinogi yang mulai mengambil sikap serius dengan kuda-kuda yang tak biasa, dia mulai menyerang. It's not that they're overly sharp. Attacking too rapidly to be defended. Bone as well. Melihat Baki yang terus-terusan menghindar, Kato menebak jika ujung-ujungnya Baki akan tertangkap, pasalnya sama saja Baki menghindar dari seekor singa. Namun Patakugawa menjelaskan bahwa terkadang nafsu berkelahi seseorang bisa mengubah menjadi binatang buas. Dan itu sering terjadi pada Baki. Karena selama yang ia lihat di awal pertarungan Baki terlihat sangatlah lembut, tapi jauh dalam ambisinya dalam setiap pertarungan melampaui angan-angan Patakugawa sendiri. Karena selama 3 tahun lamanya dia bergabung di sini, Baki selalu menang dan tak pernah kalah. Tak jarang dia mengalahkan pria besar berbobot 100 kg lebih, yang padahal dia pria dengan berat 60 kg dan terus menang dan tak pernah terkalahkan. Membuat Kato tak percaya jika pria kecil itu juara bertahan di arena sebesar ini. Di momen ini Shinogi merelakan tangannya diserang Baki hingga fokusnya Baki teralihkan dan menggunakan satunya untuk memutuskan saraf mata pada Baki. Yang kini Baki kehilangan pandangannya, yang Baki kini harus sedikit kesulitan dengan situasi seperti ini. Baki berhasil memutarbalikkan keadaan sebelum saraf ketiga benar-benar terputus oleh jari Shinogi. Dan kini Baki berbaik hati meminta Shinogi menyerah sebelum ia berbuat nekat. Namun Shinogi yang lebih baik menerima serangan daripada harus mengaku kalah membuat Baki terpaksa menghantamnya. Singkatnya, Baki bisa pulih dengan cepat karena segera ditangani dan tak lupa yang menjenguk Shinogi yang Shinogi Koso sangat malu kalah dari Baki dan bertanya mengapa Baki menahan diri tak langsung membunuhnya atau mematahkan lengannya. Tapi menurut Baki sendiri dia sudah kehabisan stamina untuk melanjutkan, ungkapnya, dan melumpuhkanmu adalah pilihan terbaik. Shinogi masih malu mengakui kekalahannya, tapi Shinogi meminta Baki untuk terus menjadi pemenang. Kemudian Patakugawa senang menyambut Baki karena telah menang kembali dan tampak Baki yang bertemu dengan Orochi Doppo. Baki langsung mengenalnya, mengetahui Orochi Doppo adalah seniman bela diri karate yang terkenal di kalangan petarung. Dan di sini Orochi Doppo tertarik untuk bertarung dengan Baki. Namun Kato meminta Baki untuk menghadapinya terlebih dahulu. Kemudian mereka kedatangan pria bernama Motobe Izo, seorang dengan satu gaya serangan yang terus mengembangkan bertarung gaya jujutsu ultra praktis yang menjadi legenda hidup. Namun di sini Motobe hanya ingin melihat Baki dari dekat saja dan menurutnya Baki tak sama seperti ayahnya dan lekas pergi. Baki yang kebingungan, Patakugawa menyarankan Baki untuk mengunjungi dojo Motobe Izo kapan-kapan. Singkatnya, Baki bertemu dengan Kapten Stridem setelah sekian lama dan beliau mengungkapkan bahwa dia barusan melihat pertandingan Baki. Dan menurutnya jika Baki masih mati-matian melumpuhkan musuh seperti tadi, Baki tak akan mampu mengalahkan ayahnya. Karena ayahnya sekarang terus bertambah kuat setiap harinya dan pasti akan bertemu dengan Baki suatu saat nanti.
Berpindah di gedung Shinshinkai di mana Orochimaru memperkenalkan para muridnya petarung lawasnya bernama Kato Kiyosumi yang sempat 3 tahun ikut dalam gangster, tapi kali ini Kato kembali ke organisasi ini untuk mengabdi bersama semuanya. Tapi sebelum itu Orochi menawarkan di antara mereka siapa yang ingin sparring dengan Kato. Kemudian maju pria bernama Katagi bersedia menantang Kato. Di sini Kato berhasil dengan singkat menghancurkan jari Katagi. Namun Kato yang berlebihan menginjak-injak kepala Katagi membuat semuanya marah. Namun melihat kemarahan mereka, Kato semakin tertarik menantang semuanya sekaligus. Sementara itu di sekolah, Kazue sangat marah dan kesal pasalnya ketika jatah piket Baki terus saja menghilang. Namun Kazue harus terkejut ketika melihat Baki dipalak beberapa preman sekolah di sana yang meminta uang pada Baki, dan tampak Baki di sini yang pura-pura tak berdaya. Kemudian Kazue datang menghentikan mereka dan meminta Baki melawan kalahkan mereka seperti Baki latihan selama ini. Namun sebelum Kazue berbicara panjang lebar, Baki membawa kabur Kazue dari mereka. Beruntung mereka berhasil lolos, tapi Kazue bertanya mengapa Baki tak melawan dan apa gunanya latihan selama ini. Namun nyatanya tujuannya latihan bukan untuk menindas atau menyakiti orang seenaknya, dan tanpa melanjutkan ucapannya Baki lekas pergi. Sementara itu di kediaman Pak Tokugawa, beliau sedang asik menentukan lawan untuk turnamen selanjutnya. Tapi sekelompok orang dari aliran seni bela diri tradisional di depannya ini protes mengapa beliau memilih karateka shinogi khusus sebagai lawan dari Baki sebelumnya. Dan mereka mendengar kabarnya Pak Tokugawa memilih Motobe Izo lawan Baki selanjutnya. Namun di sini Pak Tokugawa sama sekali belum menentukan siapa lawan Baki selanjutnya, ungkapnya. Bersama dengan Kato yang sudah datang dan menawarkan diri menjadi lawan Baki selanjutnya. Jelas kelompok orang ini menolak keras Kato menjadi lawan dari Baki selanjutnya, walau mereka tahu notabene Kato adalah murid dari Orochimaru. Sembari menjelaskan bahwa pertarungan arena bawah tanah adalah arena suci yang benar-benar tempat menyempurnakan bertarung. Sedangkan orang yang terlibat dengan gangster 3 tahun terakhir seperti Kato tak layak menjadi peserta. Yang kemudian salah satu mereka mencoba mengingatkan Pak Tokugawa jika arena bawah tanah ini hadir karena persaingan damai antara berbagai seni bela diri tradisional sejak ratusan tahun yang lalu. Sedangkan sekarang juara bertahannya adalah Baki Hanma yang tak jelas jenis gaya bertarungnya. Oleh karena itu akan lebih tepat memilih salah satu dari mereka, para seniman tradisional, menjadi lawan dari Baki berikutnya. Namun datang Antonio Igari menolak asumsi mereka dengan cara kerja arena bawah tanah seperti itu. Sementara itu Baki mencoba mendatangi dojo Motobe Izo yang kebetulan dia sedang berlatih dengan para muridnya. Dan niat kedatangan Baki menghadap beliau mungkin ia bisa mendapat sedikit pelajaran di dojo ini. Yang kemudian Motobe meminta muridnya meninggalkan mereka, dan di sini Motobe bingung apa maksud dari ucapan Baki. Pasalnya mereka dirumorkan akan menjadi lawan di arena bawah tanah selanjutnya. Baki sendiri tahu, oleh karena itu tak ada salahnya ia mengajak Motobe berlatih bersama. Yokaro. Melanjutkan pada Igari yang notabene adalah seorang pegulat profesional, dan dia sangat menolak persepsi mereka tentang arena bawah tanah harus menjunjung bela diri tradisional. Karena dasarnya hadirnya arena bawah tanah hanya untuk mencari yang terkuat di dunia dengan kemampuan murni mereka sendiri, dan tak ada hubungannya dengan sejarah atau seni tradisional. Mereka yang terpojok dan malas membuat keributan akhirnya mengalah pergi. Sementara itu Baki sendiri harus kewalahan dengan gaya bertarung dari Motobe yang sangat mudah mematahkan serangannya. Namun sekarang Motobe lelah untuk melanjutkan pertarungan mereka dan cukup sampai di sini, ungkapnya. Sembari bergumam, dia pastikan suatu hari dirinya akan melawan ayahmu Yujiro Hanma.
Singkat cerita, pada sore harinya Baki melihat Mai temannya Kazue jika dia melapor polisi jika Kazue baru saja diculik preman sekolahan yang satu sekolah dengan mereka. Baki yang mendengar hal itu dan bisa menebak siapa pelakunya lekas bergegas mencarinya. Sementara itu pada malamnya Higari dan Kato yang baru saja dari kediaman Pak Tokugawa sudah dihadang sekelompok orang tadi, di mana mereka sekarang menuduh Higari meminta Pak Tokugawa menjadi lawan dari Baki selanjutnya. Sedangkan mereka juga punya calon sendiri untuk menjadi penantang dari Baki Hanma. Di sisi lain, Kazue dibawa ke tempat sepi dan mereka kesal pada Kazue karena hadirnya Kazue waktu itu dia tak mendapatkan uang dari Baki dan berencana melakukan yang tidak-tidak. Beruntungnya Baki sudah tiba dan langsung menampakkan sikap aslinya. Namun kemudian scene kembali lagi pada Higari dan Kato yang sudah dikepung dan akan dihabisi. Bersamaan muncul sosok tinggi besar yang membabi buta menyerang mereka semua. Baki yang sudah mengusir mereka langsung bergegas meninggalkan Kazue karena malam ini adalah jadwal pertarungannya yang ternyata Pak Tokugawa memilih pria tinggi besar ini menjadi lawan Baki selanjutnya. Yang sosok itu sudah siap bertarung hidup dan mati di tempat ini, ungkapnya. Di sini Baki yang sudah keluar, dia sangat terkejut ternyata lawannya adalah pria bernama Toba, sosok simbol dunia gulat Jepang. Dan di sini Baki tak percaya dia bisa melihat dan bertarung dengan Toba malam ini. Pasalnya sudah sedari kecil Baki mengidolakannya. Toba paham Toba yang Baki kenal hanyalah penghibur, tapi malam ini dia akan menunjukkan kekuatan gulat profesionalnya pada Baki dan memintanya untuk mengingat pertarungan di momen ini. Dirasa sudah siap, mereka mengambil posisi, namun Baki yang belum sempat balik Melihat keganasan Toba mengingatkan Poruchi Doppo tentang julukan Toba sebagai The Giant Devil saat Poruchi Doppo berkunjung ke Amerika, di mana saat itu Toba dikenal sebagai orang Asia yang paling menakutkan di sana, di mana Toba berjuang bertarung berusaha menghapuskan citra orang Jepang yang dikenal lemah dan takut dengan membuktikannya menggunakan kekuatannya dan berhasil menang di setiap pertandingannya. Sekarang di Jepang, Toba mengabdikan hidupnya untuk menjadi pegulat profesional dan tampak kini Toba mulai ancang-ancang menyerang dan Baki yang bingung harus bagaimana, dia berencana mencari titik lemahnya guna membungkukannya. Di sini Baki yang lengah harus menerima serangan dahsyat dari Toba membuat Baki heran mengapa serangannya tak mempunyai efek kepadanya. Kemudian scene berpindah menceritakan saat guru gulat Toba meninggal karena nekat menyerang gangster sendirian. Di sini dalam hatinya Toba sangat merasa kehilangan gurunya dan berjanji akan melanjutkan perjuangannya dalam dunia gulat sama seperti beliau. Dan semenjak itu Toba menanamkan dalam dirinya dalam-dalam sebagai pegulat profesional dia tidak boleh kalah dalam setiap pertarungan. Dimanapun itu bahkan di luar ring, mereka sebagai pegulat profesional harus tetap menang dan sangat memalukan jika sampai seorang pegulat bisa kalah karena kebanggaan mereka adalah kemampuan bertarung.
Di sini Baki fokus menyerang persendian Toba dan condong ke lututnya membuat Toba tak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Walau begitu, Toba menegaskan bahwa serangan ribuan seperti ini tak akan berpengaruh kepadanya. Sembari menghampiri Baki yang ingin adu jidat tapi leher Baki yang terlalu keras bisa menahan, dilanjutkan Baki menghantam ke wajah Toba. Di sini Toba yang sudah bertubi-tubi terkena serangan Baki masih bisa bangkit dan mulai tertarik dengan Baki. Pasalnya di awal Toba ragu jika Baki tak mempunyai masa depan ketika menghadapinya. Tapi merasakan suplek atau Baki mampu membanting tubuhnya meyakinkan dirinya tak usah menahan diri menghadapi Baki. Di tengah Toba yang diserang habis-habisan Baki, Shin berpindah pada Toba yang dulu dia dipukul habis-habisan oleh gurunya di saat awal ia meminta menjadi murid. Dan berkata berjanji akan menggunakan kekuatannya ini untuk menghibur orang-orang sama seperti gurunya. Namun gurunya marah atas persepsi Toba tentang gulat seperti itu dan memukulnya sembari berteriak seorang pegulat profesional tidak seperti sirkus, tapi menunjukkan karisma keindahan gulat pada semuanya. Namun sayang, semenjak kehilangan gurunya, Toba mulai menunjukkan kekuatan sesungguhnya karena menurutnya dirinya tak mempunyai sesuatu kebanggaan atau karisma dan meminta izin untuk bertarung layaknya seorang ahli bertarung. Dengan begini dia bisa mengakhiri gulatnya tanpa penyesalan. Bersama Toba yang berhasil mengunci Baki dan akan menghantamkannya ke tanah. Ya, Baki sudah tak mampu berdiri dan Toba mengungkapkan bahwa dia sangat menikmati bertarung dengan Baki dan akan selalu mengingat nama Baki. Dan berterima kasih pada Patakugawa karena memberikan lawan yang menarik. Namun Toba harus dibuat kaget melihat aura panas di mana Baki berusaha bangun dengan semangat untuk bertarung kembali. Sembari menoleh, Baki mengungkapkan pertandingan masih belum berakhir. Di momen ini Toba bisa melihat jelas karisma yang dimiliki Baki sama waktu dia terpesona melihat karisma semangat juang kemampuan gurunya di depan acara TV dan sangat bersemangat untuk menyerang. Melihat Toba yang nekat bertarung lagi, dokter meminta Patakugawa menghentikan pertarungannya pasalnya lutut Toba sebelumnya sedang cedera. Dan jika sekali lagi dia mengandalkan lututnya, maka akan berakibat fatal. Yang benar saja Toba berencana sekali lagi ingin membanting Baki. Namun sayang di tengah lompatan Baki dengan cepat melakukan backflipnya, di mana harus Toba yang mendarat dahulu mengandalkan tumpuan kakinya. Toba-san! Di momen ini Toba hanya bisa menyerang sebisanya yang tak memberikan efek pada Baki. Namun Orochimaru paham jika seorang pegulat raksasa memiliki rentang hidup yang pendek dan seluruh tubuhnya condong bertumbuh pada lututnya. Ditambah Toba sudah aktif dalam gulatnya 30 tahun lamanya. Toba akhirnya harus tumbang menandakan kemenangan pada Baki, namun semua penonton bersorak menyebut kedua nama petarung ini sebagai penghormatan bagi mereka atas pertarungan yang sangat luar biasa. Orochimaru menjelaskan bahwa Baki menyerang lutut Toba adalah sebuah penghormatan untuk lawan yang hebat. Dan di sini Toba sangat senang bisa melawan Baki dan kalah dengan terhormat. Pak dokter yang datang harus terkejut melihat cedera lutut pada Toba. Di sini beliau menjelaskan bahwa Baki tak menyerang serius pada kerusakan lutut Toba, melainkan Baki menyerang sisi lain dari lutut yang masih mudah disembuhkan dan mungkin butuh 3 bulan untuk pulih.
いいですね。垂れたガキだぜ。Tiba-tiba semuanya harus dikagetkan dengan kehadiran Yujiro Hanma di tengah arena yang ternyata sedari tadi mengawasi jalannya pertarungan. Setelah 5 tahun tak bertemu dengan ayahnya itu, Baki sangat sulit mengendalikan emosinya melihat wajah itu, yang kemudian Baki spontan menyerang. Yah, dengan mudah serangan Baki dihentikan, bahkan melumpuhkannya dengan satu ketukan jari. Dan kemudian Yujiro meminta Pak Tokugawa daftarkan dirinya menjadi petarung arena bawah tanah di sini. Yang kemudian datang Pak Orochidopo yang sangat bersemangat bisa bertemu dengan Yujiro setelah sekian lama, dan meminta Yujiro membayar atas luka ini atas insiden di masa lalu. Pak Orochidopo terluka di bagian keningnya, tapi di momen bersamaan Pak Orochi juga menyerang dada Yujiro namun tak memberikan ekspresi sedikit pun kepadanya. Yang kemudian Pak Orochidopo meminta Pak Tokugawa mengatur secara khusus pertarungan dengan Yujiro Hanma. Pak Tokugawa pecinta pertarungan sangat bersemangat melihat di mana sosok pembunuh harimau versus makhluk terkuat di dunia akan bertarung. Singkatnya, di ruangan Baki, Pak Orochidopo meminta maaf mengganggu pertarungan dengan ayahnya tadi. Tapi di sini Baki mengingatkan Pak Orochidopo jika gelar ayahnya sebagai makhluk terkuat bukanlah gertakan biasa, dan dia bisa membunuh binatang buas apa yang dia mau. Ditambah ayahnya itu kuat bukan karena hanya kekuatan fisiknya saja. Jika tentang fisik, setiap hari dia terus bertambah kuat. Hal itu didukung juga dengan naluri membunuhnya yang sudah layaknya seperti rasa lapar, di mana dia akan puas jika sudah membunuh seseorang di setiap harinya. Hal itu dibuktikan ketika Yujiro hendak pulang, dia menyempatkan diri mendatangi tempat komunitas boxing, yang kemudian menutup pintu satu-satunya di ruangan itu dan berencana menghabisi semua petarung di dalamnya, mengawali dari yang terkuat. Keesokannya, Baki kembali mengingati Pak Orochidopo untuk batalkan pertarungan dengan ayahnya karena tak mau jika ada yang harus mati sia-sia. Ucapan itu seperti ejekan bagi Pak Orochidopo, seolah-olah dia tak mampu menang dengannya. Dan Orochidopo berencana mengajak Baki untuk bertemu dengan muridnya, di mana ini adalah bulan bebas Shinshinkai, semua para muridnya bisa melawan dirinya sepuasnya. Yang kemudian Baki diarahkan di sebuah ruangan dan diperlihatkan beberapa murid dari Orochidopo yang berambisi menjadi manusia terkuat, dan bersama dengan guru besar Orochidopo yang sudah datang dan meminta semua para murid menyerang dirinya satu persatu. Semuanya berhasil tumbang dengan waktu yang cukup singkat, dan kebetulan Baki berada di tempat ini, maka Pak Orochidopo ingin mencoba kemampuan Baki. Baki sendiri bersedia dan sulit untuk mengatakan tidak. Yang ketika sudah siap, Pak Orochi mengatakan bahwa ini adalah dojonya dan tadi yang bisa keluar tanpa terluka. Baki yang panik, sayangnya itu hanya bercanda, ungkap asistennya ini. Titit Pak Orochidopo langsung menjadi korban, dan Baki heran dengan serangan dadakan darinya saja Pak Orochi tak bisa menghindar, dan kembali memperingati untuk membatalkan pertarungan dengan ayahnya karena hanya akan membunuhnya saja. Sayangnya tendangan selangkangan Baki tak mempunyai efek pada Pak Orochidopo karena sebagai pejuang karate mereka telah menyembunyikan tititnya di tempat yang tersembunyi sebelum bertempur, atau dilipat sedemikian mungkin mengantisipasi hal seperti ini. Dan sekarang izinkan dirinya memperlihatkan teknik karate sebenarnya pada Baki, ungkapnya. いいね。さあ始めよう。どうしたバッ動けない。じゃあ蹴るよ。ってしまうね。ストップ。 Baki sedikit kebingungan menanggapi serangan yang selalu berpindah yang selalu berhasil mengenai titik rawannya padahal sudah diberi aba-aba oleh Pak Orochidopo sendiri. Di sini Pak Orochi menjelaskan bahwa dia sudah melakukan 1000 kali gerakan ini setiap harinya selama 50 tahun lamanya. Siapa yang mau melakukan hal rutin seperti ini? Tapi nyatanya latihan ini mampu memojokkan Baki yang katanya sosok juara bertahan arena bawah tanah.
Baki sangat kagum dengan Pak Orochi, tapi sekali lagi Baki bertanya bahwa bukankah sebelumnya Pak Yujiro pernah mengalahkanmu? Dan apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sementara itu sekarang Yujiro Hanma di tengah jalan ditemui oleh Motobe Izo yang ingin mengajaknya berduel, membayar kembali kejadian 8 tahun yang lalu. Yujiro bertanya apakah Motobe sangat yakin bisa mengalahkannya. Jika begitu merasa yakin, maka Yujiro mengajaknya bermain di tengah taman. いいぜ貴様にとそしてついに攻撃が Di sini Yujiro menghargai semangat juang Motobe untuk mengalahkannya sembari mengepalkan tangannya dan berkata bahwa kepalan tangan ini akan terus menghantuimu. Merasa direndahkan, Motobe lekas mengawali menyerang. Kembali pada Baki yang penasaran bagaimana konflik terjadi antara Orochi dengan ayahnya. Pak Orochi menjelaskan 10 tahun yang lalu saat Orochi merayakan selesainya pembangunan gedung dojo Shinshinkai, dia yang terlalu banyak minum kemudian didatangi Yujiro Hanma yang datang ke sana guna menantang guru besar karate Shinshinkai. Dan di sini Yujiro kecewa, ternyata pria dengan julukan tinju Tuhan sangatlah lemah. Pak Orochi sendiri mengaku jika dia kalah karena dia mabuk alkohol yang menunda reaksi sadarnya 1/10 detik. Namun menurut Baki itu bukan alasan karena sebagai seniman bela diri harus siap dalam pertandingan konstan. Pak Orochi membenarkan jika itu adalah kesalahannya sembari berlatih tak mau kalah untuk kedua kalinya. Dan Baki sendiri berharap Pak Orochi Doppo jangan sampai kalah. Keesokan paginya di depan gedung Shinshinkai semuanya dikejutkan dengan satu harimau yang sekarat. Yang Pak Orochi duga makhluk itu dikalahkan dengan mematahkan lehernya dengan tangan kosong yang masih menimbulkan tanda tanya. どこへ行ってらした？ 猛獣狩りにね Kemudian scene berpindah pada seorang dokter bernama Shinogi Kureha berumur 20 tahun. Walau di umur yang terbilang muda, Kureha sendiri mampu menyelesaikan operasi seorang diri kurang dari 30 menit untuk mengangkat kanker yang sudah menyebar di pasiennya. Dan diketahui Kureha juga adalah seorang anggota dari petarung di arena bawah tanah. Sedangkan adiknya Shinogi Kosho ini yang sebelumnya lawan dari Baki, mendengar jika kakaknya akan menjadi lawan Baki selanjutnya. Dan bertanya apakah kakaknya serius menerima tantangan itu. Kureha sendiri membenarkan jika dia menerima tantangan itu, tapi bukan berarti dia ingin membalaskan kekalahanmu, ungkapnya. Melainkan dirinya ingin menguji hasil penelitiannya di dunia pertempuran. Karena Kureha sendiri sudah mempersiapkan tubuhnya sebagai mahakarya terbesarnya. Bersama dengan hadirnya satu pria besar yang ingin menantang Kureha. Karena kabarnya Kureha mampu mengangkat beban 1 ton beratnya, sembari menghinanya. Kureha sendiri tak terpancing amarahnya karena menurutnya mas-mas di depannya ini ototnya tak berguna sama sekali. Dan menebak dia pasti sudah kelelahan jika mengelap satu jendela saja. Baki wa kono otoko to tatakau no ka? Di sisi lain, sebelum pertandingan dimulai, Orochi Doppo mempersempatkan dirinya pulang ke kediamannya yang juga terdapat istrinya ini, sembari membilas tubuhnya di sumur dan mengingat dia sudah berjuang 50 tahun lamanya dan sangat berterima kasih pada tubuhnya ini telah berjuang bersama. Hingga datang istrinya Natsue yang juga sudah lama tak melihat suaminya berbilas di sumur. Terakhir kali saat Orochi sebelum memiliki dojo seingatnya. Di sini Orochi bertanya apakah istrinya percaya dia akan kalah. Sayangnya kanibal Orochi yang ia kenal tak pernah kalah, ungkapnya. Dan lekas pamit kembali ke dojo. でも私のスーパーマン
Singkat cerita, malam turnamen pun sudah tiba dan Orochi juga yang sudah bersiap, di mana di pertandingan awal ini akan ditemukan dua petarung hebat, Yujiro Hanma versus Orochi Doppo, yang kemudian dilanjutkan bagi Hanma versus Shinogi Kureha. Kemudian diperkenalkan peserta pertama, Kanibal Orochi dengan sebutan Dewa Perang, si pembunuh harimau yang disambut gemuruh penonton. Yang kemudian di sudut yang berlawanan ada Yujiro Hanma, makhluk terkuat di dunia, dan tanpa babah Orochi langsung mengawali menyerang. Di menit-menit awal pertandingan tampak seimbang, begitu juga dengan Yujiro yang sangat menikmati pertandingan malam ini, sembari menghampiri Orochi Doppo dengan jalan santainya. Namun berbeda dengan Motobe Izu yang tahu jika itu bukan cara jalan yang biasa dan meminta Orochi lekas menghindar. Orochi tahu jika cara jalan Yujiro tak normal, tapi Orochi kekeh tak akan mundur karena dia tak tahu caranya mundur sembari menunggu Yujiro tiba. Semua dibuat terkejut yang tiba-tiba Yujiro bisa menyerang dengan cepat padahal dia berjalan seakan tak melakukan penyerangan. Motobe yang paham tahu jika itu teknik bernama Undonde atau dikenal sebagai Undundi. Sebuah seni bela diri kerajaan rahasia yang diturunkan hanya pada putra tertua keluarga kerajaan Ryukyu, di mana karakteristik dalam teknik ini berjalan dengan tegas tanpa goyangan yang memaksa musuh untuk menyerang sembarangan. Maka momen itu menjadi kelemahan lawan dan Motobe tak menyangka jika Yujiro Hanma sampai tahu teknik rahasia kerajaan seperti itu. Orochi masih bisa bangkit, tak menyangka keinginannya terwujud untuk merasakan teknik rahasia kerajaan. Dan Yujiro sendiri dengan senang hati menunjukkan semua teknik jika Orochi cukup tangguh. Sayangnya Orochi tak mau melihatnya, sekali saja sudah cukup baginya, sembari memasang kuda-kuda. Dengan dibarengi energi wilayah mereka yang semakin kuat dan saat Yujiro yang sudah masuk ke zona Orochi, Yujiro berusaha menyerang. Serangan Orochi untuk pertama kalinya mampu membuat Yujiro jatuh duduk terdiam. Tapi nyatanya Orochi Doppo tahu jika Yujiro tak cedera sedikit pun. Dan benar saja Yujiro masih bisa tersenyum. Dan tahu jika Orochi mampu mengalahkan harimau. Tapi Orochi harus tahu dirinya juga pernah melawan beruang kutub. Ya, di sini Orochi mampu menangkis serangan beruntun dari Yujiro Hanma dengan kondisi mata yang terbilang aneh. Tapi nyatanya teknik itu disebut Sangan, sebuah teknik legendaris yang diciptakan oleh biara India kuno untuk menangkis serangan panah dari segala penjuru arah. Dan Orochi juga bertanya mengapa Yujiro berhenti dan memintanya jangan meremehkan teknik karate, karena sejak dulu karate adalah bentuk pertempuran yang disempurnakan oleh orang-orang terdahulu. Terlalu meremehkan menurutnya, Yujiro mulai mode serius dan mengakui kehebatan Orochi bisa sejauh ini. Dan dirinya sangat memuji setinggi-tingginya. Yang kemudian Yujiro mengangkat tangannya, mulai mengeraskan ototnya dan menampakkan bentuk wajah iblis Oni di punggungnya.
そうか動画の正体か。 Kapten Stradum yang ada di sana menjelaskan jika ayahnya di setiap medan perang selalu menolak menggunakan senjata bahkan pisau dan lebih memilih tubuhnya menjadi senjata itu sendiri, di mana Yujiro yang terbiasa dengan hal mengerikan seperti itu menghadirkan iblis raksasa di punggungnya. Di sini Orochi hanya bisa bertahan sekuat tenaganya dengan mempertahankan kuda-kuda karatenya. Padahal menurut Kapten Stradum, karate dibuat untuk mereka melawan manusia. Tapi sayang, ketika sudah dalam mode serius, Yujiro bukan lagi manusia biasa. Tapukan dahsyat menghancurkan gendang telinga Orochidopo membuat harus tersungkur ke tanah, membuat tercengang siapa saja yang melihatnya. Dirasa sudah berakhir, wasit sedang mengakhiri pertandingan ini, tapi tampak Orochi masih bisa bangkit seakan masih sanggup untuk melanjutkan. Dan Orochi tahu jika beberapa tulangnya telah patah dan sedikit pendarahan di otaknya, dan gendang telinganya yang sudah pecah. Orochi menjelaskan bahwa itu tak bisa menghentikannya, sembari meloncat menyerang. やらせてくれるというのか。 Dan jelas serangan itu menghancurkan bola matanya, tapi lagi-lagi jarinya bergoyang. Seakan itu tak cukup membuatnya menyerah. Yujiro yang paham mulai mengangkat lengannya, menapakkan otot iblisnya, menangis dan mulai menghempaskan tinjunya. よもやこいつを使えるとはな。 Yang kini Orochi hanya terdiam berdiri kaku tanpa sedikit pun bergerak dengan Yujiro yang mulai keluar arena. Sempat dihadang karena belum usai, tapi nyatanya Yujiro mengklaim Orochi sudah meninggal dunia. Mendengar pernyataan tersebut membuat semuanya terkejut, tak terkecuali Pak Tokugawa yang sangat bersedih karena mengingat dia sangat akrab dengan Orochidopo. Di ruang medis, Orochi segera ditangani karena semua organ dan nadinya benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk, seakan tak ada kehidupan. Tapi dokter masih berusaha menyetrum jantungnya berulang kali berharap jantungnya merespon. Tak sampai di sini, sang dokter berusaha memukul-mukulnya berharap Orochi masih bisa merespon. Dan tampak Baki merasakan kengerian dalam sebuah pertarungan yang diaplikasikan ayahnya sendiri, membuat dengan sekejap Baki tak percaya diri. Hingga akhirnya dokter pun menyerah seakan tak ada harapan. Bersama datang Kuriha yang mendapat kabar jika seseorang baru saja dihajar mati-matian dan dia datang ingin mencoba membantu. Yang kemudian dia mulai menepuk-nepuk tubuh Orochidopo memperkirakan kerusakannya dan meminta sedikit jarum sembari berkata jika sebuah kerusakan tubuh pasti ada alasannya. Namun jika tahu apa alasannya maka untuk menyembuhkannya tak akan sulit. Setelah anestesinya selesai, Kuriha menundukkan Orochidopo seraya memijat jantungnya dengan cara yang tak biasa. 皮膚を傷つけず心など造作もないこと。 Dan benar saja, tiba-tiba indikatornya merespon denyut nadi Orochidopo, menandakan Orochidopo kembali hidup. Dan selanjutnya ia serahkan pada dokter dan lekas dirujuk ke rumah sakit. 喉から
死ぬの生きるの Yang kemudian menghampiri Baki dan tahu jika pikiran Baki sedang terguncang memikirkan hidup dan mati manusia barusan. Tapi dia sebagai dokter menghadapi kejadian ini setiap harinya. Dan menebak peredaran darah Baki sekarang sedang naik membuatnya harus panik melihat kejadian ini. Meminta Baki bersiap karena lawannya adalah dirinya yang memiliki tubuh sempurna dalam sejarah. Dan semoga yang terbaik yang akan menang, ungkapnya sembari pergi. まだウォームアップ楽しみにしていてくれたまえ Di sini Motobe mengingatkan Baki jika Shinogi Kureha adalah lawan yang tak bisa dianggap remeh. Pasalnya pengetahuannya tentang anatomi manusia lebih besar daripada pejuang lainnya, yang mungkin teknik penghancur tubuhnya sangat menakutkan. ここで一番強い武道家が強い生き物に倒された Sementara itu di arena dikabarkan jika Orochidopu kembali hidup dan sudah dirujuk ke rumah sakit, yang kemudian dilanjutkan pertarungan selanjutnya, Baki Hanma melawan Shinogi Kureha. Di sini Kureha sudah mengawali keluar dengan penuh keringat seakan selesai dengan pemanasannya, yang kemudian Koso memberikan bantalan air seakan ingin mendemonstrasikan sesuatu, yang dimana dia mampu meniup benda itu hingga meledak. Dilanjutkan dengan menarik paksa lingkaran sebuah ban hingga terputus. Ayada! Bersama dengan Baki yang keluar, tapi dengan raut wajah yang seakan lusuh, seakan ada yang ia pikirkan. Dan diceritakan sebelum pertandingan dimulai, Baki ditemui seorang gadis berkursi roda yang ditemani ayahnya, yang mereka meminta maaf karena telah mengganggu Baki untuk saat ini. Tapi mereka ingin berbicara sedikit tentang lawan Baki sekarang, yaitu Dr. Shinogi Kureha. Yang kemudian scene kembali di saat Baki berhadapan dan lagi-lagi Kureha begitu membanggakan bagaimana kemampuan tubuhnya yang sempurna. Di saat mereka mengambil posisi, Kato menyadari jika Baki bukanlah Su tak bersemangat, melainkan dia sedang menahan amarahnya. Yang karena faktanya wanita lumpuh itu adalah korban dari Shinogi, tak hanya dia tapi masih banyak lagi korban sepertinya. Mbak ini mengungkapkan bahwa Shinogi adalah seorang dokter tak berlisensi, tapi dia mengaku-ngaku sebagai yang paling terampil. Yang padahal mereka telah membayar mahal berobat kepadanya. Walau sempat digeruduk beberapa pasiennya, dia tetap mengelak dan menegaskan jika dirinya sudah melakukan operasi jauh standar medis saat ini. Dan yang diperlukan hanya bersabar, ungkapnya. Sekian lama mereka menyelidiki dokter Kureha, aslinya Kureha tahu jika operasi yang dia lakukan pada pasiennya belum terbukti efektif. Dengan kata lain, dia mencoba mempraktikkan teorinya sendiri di setiap pasiennya hanya untuk memuaskan penelitiannya. Oleh karena itu, hanya Baki mereka memohon bantuan, dan mendengar kegoblokan Kureha membuat Baki benar-benar tak bisa menahan amarahnya. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. He's outdone himself putting on a clinic today. He's outdone himself acting and attacking. He's like a man. What an unlikely dismantling. Ya, Baki berhasil menumbangkan Kureha dengan singkat, membuat semua penonton bahkan para korbannya termasuk Mbak ini terpukau dengan kemampuan Baki yang luar biasa. Namun datang Shinogi Koso, menurutnya kakaknya belum menampakkan kekuatan sebenarnya karena karakternya baru saja dimulai. Yang benar saja Shinogi Kureha kembali bangkit seakan dia tak menerima efek apapun dari serangan Baki. Dan mulai paham jika Baki dimintai para mantan pasiennya untuk menegakkan keadilan tentang kasusnya. Tapi nyatanya menurut Kureha semua pasiennya sama sekali tak mengerti karena percobaan yang dilakukan pada setiap pasien membuat kemajuan dalam pengetahuan medis dan tekniknya semakin luar biasa. Ditambah menurutnya dia membuat orang-orang yang lemah seperti kalian bisa lebih berguna dengan mengorbankan tubuhnya sebagai percobaan. Namun ayah dari Mbak ini marah mendengar ungkapan Kureha yang egois dan menyesal menerima pengobatan dari Kureha yang menyebabkan putrinya lumpuh karena percobaan yang dilakukan Kureha, yang padahal dia menghabiskan banyak uang untuk membayarnya. Dan jika dirawat sesuai prosedur, mungkin putrinya bisa pulih dengan cepat. Di sini Kureha menegaskan tak peduli secanggih apapun operasinya, jika tubuh pasiennya lemah, dirawat seperti apapun akan tetap gagal. Dan jika harus disalahkan, salahkan dirimu yang sangat lemah, ungkapnya.
Baki muak mendengar dokternya gue seperti Kureha mana tahu rasa sakit seseorang yang menjadi korbannya. Yang Baki berencana memberikan rasa sakit yang sama itu tanpa bius pada Kureha. Tahu Baki mulai serius, Kureha memposisikan tubuhnya dengan kuda-kuda untuk bersiap. Dan sementara itu di ruangan tunggu Yujiro baru mendengar jika Orochidopo hidup kembali. Karena bantuan dari seseorang petarung sekaligus dokter Shinogi Kureha. Yang kini sedang bertarung dengan Baki sekarang. Membuat Yujiro tertarik ingin melihatnya. Di momen ini keadaan mulai berbalik di mana Baki menerima serangan serius dari Kureha membuatnya terpental. Tapi berbeda dengan Yujiro Hanma yang tahu jika Baki masihlah belum serius. Yang benar saja di tengah Baki menerima rentetan serangan Kureha, Baki sama sekali tak merasakan efek sakitnya. Di sini Motobi paham cara kerjanya. Di awal pergerakan serangan Kureha pada Baki memiliki jarak yang lumayan lebar dan ritme serangan yang begitu monoton begitu-begitu saja. Sehingga bisa terbaca dengan mudah oleh Baki. Yang bahkan menurut Baki sendiri serangan Kureha hanya seperti pijatan. Yang dibuktikan Baki mudah membaca serangan Kureha dengan mendorong dengan gerakan yang sederhana ke lututnya, membuatnya jatuh yang kemudian meminta Kureha serius untuk bertarung. Kureha membalas dengan tersenyum dan dia mulai menampakkan jurus rahasia yang aslinya akan dia peragakan melawan Yujiro Hanma nanti. Yang benar saja di mana Kureha mendekap Baki dan langsung menusuk tulang pangkal lengannya, membuat sementara lengannya tak bisa bergerak seluasa. Dilanjutkan menyerang perut organ dalam. Stomach is first. That was your liver. From The champion is down again. Barely alive. Very impressive. I didn't think you'd have it in Namun there. seperti biasa, Baki masih berusaha bangkit dengan tatapan kosong. Di sini Kureha tahu jika tubuh manusia 60% adalah cairan dan teknik yang bisa memberi kejutan paling efektif hanya bisa dilakukan dokter sepertinya, yaitu serangan dansin, serangan getaran. Broken nail. Yang benar saja, Baki sekarang tak bisa bergerak, hanya mematung dengan tatapan kosong. Yang lagi-lagi Motobi paham jika itu mirip dengan teknik Hokuha. Berbeda dengan teknik karate di mana serangan Kureha memukul tubuh sekeras mungkin seperti dihantam batu guna menghancurkan kerangka tubuh seseorang. Cara kerjanya seperti air di mana air pada dasarnya menyerap suatu getaran dari luar, tapi teknik Kureha barusan dirancang untuk memanfaatkan cairan-cairan dalam tubuh Baki. Hal itu terjadi ketika menerima serangan keras dari Kureha, maka memberikan kejutan cairan yang lebih besar dalam tubuhnya yang memungkinkan lawannya harus tersentak kaget kehilangan kesadarannya. Dan Motobi sendiri tak menyangka Kureha bisa sejauh ini. Yang kemudian selesai dengan putranya, dengan aku Kureha menantang Yujiro Hanma untuk tak usah menahan diri jika ingin melawan dirinya. Seperti hinaan bagi Yujiro dan langsung menanggapi serius tantangan Kureha. Yujiro Hanma is rushing the match. magnitude can't possibly exist. Namun sayang di tengah bacotan mereka, Baki mulai tersadar dan meminta ayahnya nyah dari pertarungannya. Menurutnya pertarungannya ini masihlah belum berakhir. Mbak ini meminta Baki berhenti, tak usah menyakiti dirinya hanya untuk mereka para korban. Tapi sayangnya Baki berjuang bukan untuk mereka, melainkan untuk dirinya sendiri dan punya alasan kuat untuk selalu menang. Yang kemudian dia bisa bertarung dengan ayahnya. Sampai tiba waktunya itu dia tak mau kalah dari siapapun. Di sini Kureha merasa terhina karena menganggap dia hanya batu loncatan untuk melawan ayahnya nanti. Begitu juga dengan Yujiro yang memprediksi Kureha akan kalah dengan satu serangannya Baki. Sembari pergi memuji kuda-kudanya Baki yang lumayan dan mereka mulai bersiap. But make it count, because it... Ya, Kureha harus tumbang karena prediksinya salah tentang ukuran kekuatan tinju Baki yang ia sengaja membuka lebar-lebar otot perutnya yang ternyata cukup kuat merusak tulang rusuknya. Yang kini dia harus kalah dan kemenangan masih berpihak pada Baki menjadi juara bertahan arena bawah tanah. It's over! Baki Hanma, beautiful champion of the Supreme!
Yang benar saja untuk pertama kalinya Kureha merasakan rasa sakit yang amat sangat sakit yang merusak organ dalamnya. Yang kemudian Baki meminta para korban operasi Kureha menikmati tontonan ini. Yang tiba-tiba dokter bertanya siapa di antara semuanya yang mempunyai darah tipe AB karena Kureha membutuhkan darah ini secepatnya. Yang kemudian dengan senang hati Mbak ini dengan ikhlas mau menyumbangkan darahnya untuk Kureha. Yang dia berusaha berdiri memaksa kakinya ternyata berhasil. Hal itu mampu karena dia termotivasi dari Baki yang selalu bangkit setiap tumbang. Setelah menghampiri Kureha bahwa dia bersedia ungkapnya. Kureha yang tersentuh hatinya harus mewek karena malu orang yang dia tak pedulikan hidupnya malah peduli dengannya. Hey, Kozue. Beberapa hari kemudian pada malamnya Baki meminta tolong pada Kazue untuk menjaga Musashi sebentar. Karena dia ada urusan beberapa hari ini. Tanpa alasan yang jelas Baki lekas pergi. Yang hasilnya Baki berlari sejauh mungkin berharap bisa melupakan rasa sakit pada tulang rusuknya ini. Dan merasa kemampuannya ini semakin dekat dengan ayahnya. Dan sampainya di pohon tua di tengah gunung tempat biasa dia menenangkan dirinya, Baki lekas bermeditasi untuk beberapa hari ke depan. Season 1 tamat. Next, lanjut season 2 enggak nih cuy? Cuy. Aus,